Sini pentingnya seseorang itu selalu mendalami ilmu agama. Jangan lewatkan hari tanpa ilmu. Kemudian ilmu itu tidak cukup dipelajari, amalkan. Dan kemudian selalu bersama dengan komunitas orang-orang yang berilmu. 3 hal ini saya gabungkan di satu poin sebagai kiat yang kedua. Supaya kita selalu beramal yang baik, selalu terjaga. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menggabungkan ketiga hal ini. Antara ilmu, amal, dan juga komunitasnya. Beliau seringkali mengundang dan mengumpulkan para ulama ahli fikih. Mereka saling mengingatkan tentang kematian, hari kiamat dan akhirat. Kemudian mereka semua menangis seakan-akan di hadapan mereka ada seorang jenazah. Jadi dia mempraktikkan ilmunya, kumpulin. Lalu dia diantara dia sama ulama-ulama ini dia mengatakan, coba siapa yang mau nasihatin kita tentang kematian? Ada satu menceritakan tentang sebuah hadis, yang satu membacakan sebuah ayat, yang satu menceritakan tentang kisah apa. Jadi mereka dalam majelis itu mengingat kematian semua sampai mereka semua menangis. Ilmu yang disampaikan, dipraktikkan dengan cara diajarkan bersama dengan komunitas yang ada. Itu penting sekali. Al-A'mash, ini namanya Sulaiman bin Mahran rahimahullah. Ini gurunya para ulama-ulama hadis. Pernah dengar Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi. Ini gurunya mereka. Kalau kita lihat sanadnya biasa melalui dia si fulan-fulan dan A'mash kemudian selanjutnya. A'mash ini pernah memberikan nasihat begini. Kami pernah menghadiri proses pemakaman. Dan kami tidak mengetahui siapa sebenarnya keluarga yang ditinggal mayit. Karena saking sedihnya manusia yang hadir pada saat itu. Semua orang mengambil pelajaran dari kejadian jenazah yang sedang diantar. Hasan Basri rahimahullah pernah mengantar jenazah saudaraku seiman. Pas antar jenazah langsung dia menangis. Kemudian dia sambil berzikir. Tiba-tiba sendiri gitu. Orang di sebelahnya ada satu anak muda menanyakan, wahai imam. Kalau imam kita tuh kiai, ustadz sekarang. Wahai imam, kenapa anda berzikir? Dia ingin tahu kenapa Hasan Basri berzikir lagi ngantar jenazah. Maka kata Hasan Basri, wahai anak muda, berzikirlah. Karena yang sedang kita antar sudah nggak bisa berzikir lagi. Tersentuh beliau karena ada keimanan, jangan sampai tiba kematian baru nyesal. Karena jenazah ini kalau seandainya dihidupkan lagi, tentu dia akan melakukan zikir ini. Tapi dia sudah tidak punya kesempatan. Saya pernah di Condet di dekat kantor, lagi hadiri Jumatan. Subhanallah ada jenazah mau disolatin habis Jumat. Saya lihat sendiri, kebetulan saya sholat situ jenazah di bagian depan. Ditaruh paling pinggir sebelah kanan. Di sebelahnya orang-orang hidup yang masih ikut sholat. Saya di belakang itu sambil merenung. Saya melihat subhanallah, yang sebelahnya orang hidup, sebelahnya orang sudah mati. Dan saya sangat yakin kalau jenazah ini sekarang dihidupkan, dia akan ikut sholat Jumat itu. Tidak mungkin tidak. Bagaimana orang yang masih hidup masih ada yang membekalikan masalah ini. Padahal kematian sebuah fakta yang akan datang kepada dia dan dia akan menyesal nantinya. Ingat, pada saat kita meninggal, siapapun yang mencintai kita di muka bumi ini. Mau istri sama suami, suami sama istri, orang tua sama anak, anak sama orang tua, sahabat sama sahabatnya. Maka semua kembali kepada hadis Nabi SAW. Kalau seseorang meninggal dunia akan ikut 3 ke kuburan. Keluarganya, hartanya dan amalnya. Dan akan tinggal akan pulang 2, keluarga dan hartanya dan akan tinggal bersama dia amalnya. Secinta-cintanya kita tidak usah jauh-jauh kasih contoh ibu pada anak saja. Pasti akhwat kita sini tahu bagaimana cintanya dia kepada anaknya. Kalau perlu dia berkorban demi untuk anaknya. Apapun itu, seorang ibu sangat cinta pada anaknya. Kalau anaknya meninggal, kira-kira dia mau nginap di kuburan? Pasti tidak. Nangis setengah jam, 1 jam besok pulang ke rumahnya. Sedih iya, tapi tidak akan temani di kuburan anaknya. Sahabat kita, apalagi kalau sahabat buruk yang sering mengatakan, tidak apa-apa buat dosa saja nanti saya tanggung. Ini omong kosong. Begitu kita meninggal, dia hanya paling lama setengah jam pergi lalu aktivitas seperti umumnya dan kita akan ditinggal. Harta kita, mobil-mobil mewah hanya diparkir di pagar kuburan, tidak akan dibawa ke liang lahat. Yang tinggal bersama kita, ini nih, duduk di majelis ilmu seperti ini, sholat, puasa yang selama ini kita kadang-kadang lalaikan. Anggap enggak terlalu penting. Padahal itu yang akan menemani kita pada hari kiamat. Dalam hadis Bukhari kata Nabi, di kuburan maksud saya. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, amal soleh itu akan menjelma menjadi sosok yang sangat tampan, bersih, wangi dan bercahaya di kuburan nanti. Sampai si mayit akan mengatakan, siapa kamu ini? Orang itu akan mengatakan, saya amal solehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Sebaliknya, akan datang maksiat dan dosa dalam wujud manusia yang jelek, busuk, menakutkan, mengerikan. Lalu jenazah itu akan mengatakan, siapa kamu ini? Orang pelaku dosa itu akan mendengarkan dari orang itu, saya adalah amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi
Penentuan di tangan kita teman-teman sekalian. Hati-hati. Kami cuma bisa datang begini ceramah. Setelah bubar ini Anda akan menentukan jalan Anda masing-masing. Sekali lagi tidak mungkin saya akan 24 jam ketuk pintu rumah Anda, ingatkan Anda di WA, tidak mungkin. Orang yang cerdas, dengar, yakin peringatan dari Allah. Lupakan saya sebagai penyampainya. Ini peringatan untuk Anda sadar dan segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Thabit Al-Bunani rahimahullah berkata, dahulu kami pernah menghadiri prosesi pemakaman. Saat itu semua yang hadir menutup setengah wajahnya sambil menangis. Karena mereka sedih, takut kalau mereka nanti meninggal juga dan tidak sempat amal saleh. Nabi SAW dalam hadis Bukhari pernah mengantar jenazah sahabat. Kemudian beliau pada saat jenazah sudah diturunkan, beliau dikatakan dalam riwayat ini menurunkan tubuhnya sampai bertopang dengan kedua lutut beliau. Turun dengan lututnya. Kemudian beliau tundukkan kepala sambil menangis. Dan saking banyaknya air matanya sampai air mata Nabi SAW jatuh ke tanah dan membasahi pasir. Nah, itu lagi musim panas, jadi kelihatan sekali. Lalu beliau mengatakan satu kalimat nasihat yang penting. Beliau mengatakan, untuk keadaan seperti inilah kalian harus punya persiapan. Ini nanti kalau jadi jenazah ini nyesal loh ini, hati-hati. Itu Nabi SAW berikan nasihat. Dhunnun al-Misri rahimahullah, seorang ulama lain berkata di tengah-tengah murid-muridnya, jadikanlah kematian sebagai bantal kalian ketika kalian tidur dan bayangkan ia seakan-akan di hadapan kalian saat kalian terbangun. Bersikaplah seakan-akan diri kalian tidak membutuhkan dunia dan sangat membutuhkan akhirat. Dinukil oleh Al-Baihaqi dalam kitab Zuhud atau Az-Zuhud Al-Kubra di halaman 261. Jadi beliau selalu mengatakan, jangan lalai loh ini, kau bisa mati, tidak harus tua dulu, nggak harus sakit dulu. Berapa banyak orang yang masih muda meninggal, bahkan masih bayi meninggal, dan tidak pernah nyangka kapan dia meninggal. Maka beliau mengatakan, jadikan kematian sebagai bantal kalian di saat kalian tidur. Yakin, hati-hati jangan sampai saya tidak bangun lagi. Sehingga selalu menutup dengan kebaikan-kebaikan pada saat itu. Aun bin Abdullah rahimahullah berkata, betapa banyak orang yang menjalani hari tapi tidak bisa sampai ke akhirnya. Kayak tadi misalnya dari pagi sama-sama kita, mungkin dia tidak sampai malam ini, mungkin sudah meninggal. Dan bisa saja terjadi pada kita. Dan berapa banyak orang-orang yang menunggu hari esok, namun dia tidak bisa menjangkaunya. Seandainya kalian mampu melihat bagaimana ajal itu datang mendekati kalian, niscaya kalian benar-benar akan membenci angan-angan dan juga tipu dayanya. Dinukil sama oleh Al-Baihaqi dalam kitab Az-Zuhd Al-Kubra. Ibnu Abdi Rabb rahimahullah berkata kepada Makhul. Makhul ini seorang tabi'in juga, dia dua-duanya ulama. Mereka saling menasehati. Jadi ini pentingnya ilmu ya. Jadi kalau ilmu begini kan nasihat kan jadi menyentuh hati kita. Kita jadi mau ya menambah iman kita dan akhirnya terdongkrak untuk amal soleh. Makanya poin kedua ini ilmu, kemudian amalkan dan juga bersama dengan komunitas orang-orang baik. Ini efeknya besar. Ibnu Abdul Rabb seorang tabi'in berkata kepada Makhul seorang tabi'in yang lain. Rahimahumullah. Makhul kebetulan punya anak pertama namanya Abdullah, dipanggil Abu Abdillah. Dia katakan, wahai Abu Abdillah, apakah engkau menginginkan surga? Kata Makhul, siapa yang tidak menginginkan surga? Lalu dia berkata, kalau begitu cintailah kematian. Selalu punya persiapan untuk itu. Karena dirimu tidak akan melihat dan masuk ke dalam surga kecuali setelah mati. Dinukil dalam kitab Hilatul Awliya. Jadi ilmu ini teman-teman seperti majelis ilmu seperti ini tidak akan mendatangkan apa-apa kecuali kebaikan. Pasti kita lebih tentram, lebih nyaman, gitu kan. Saya tidak sedang berbagi-bagi harta dengan Anda, kita sedang berbagi ilmu dan pengetahuan. Ini jauh lebih mahal daripada itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah melihat orang di pasar Madinah sibuk transaksi jual beli segala macam. Boleh, bukan tidak boleh, tapi beliau ingin menyadarkan poin penting. Lalu beliau datang ke pasar itu lalu berdiri dan teriak dengan suara keras di pintu pasar. Sambil mengatakan, wahai ahli pasar, penduduk Madinah, saya melihat kalian sibuk transaksi di sini sementara warisan Rasulullah SAW sedang dibagi-bagi. Mereka begitu dengar warisan, karena rata-rata pedagang, mereka berpikir harta. Maka mereka semua mengatakan, di mana wahai Abu Hurairah? Mereka tahu Abu Hurairah sahabat Nabi. Gak mungkin dusta. Maka mereka bilang, di mana? Kata Abu Hurairah, di masjid Nabi. Maka semua orang pasar berlomba-lomba berlari dengan cepat menuju ke masjid Nabi. Dan Abu Hurairah mengatakan, pergilah, saya akan jaga barang dagangan kalian. Begitu sampai di masjid, mereka lama menunggu melihat tidak ada pembagian harta. Mereka kembali lagi ke pasar. Lalu mereka bilang, wahai Abu Hurairah, kami tidak melihat ada pembagian harta atau warisan Rasulullah SAW.
Kata Abu Hurairah, apa yang kalian lihat di sana? Kami lihat ada orang yang saling menasehati. Kami lihat ada orang yang lagi berzikir, ada orang lagi berdoa, ada orang lagi sholat, ada orang lagi ya duduk di situ ya sambil menunggu sholat yang akan datang. Kata Abu Hurairah, celaka kalian kalau kalian tidak faham. Itulah warisan Rasulullah SAW sebenarnya yang kalian telah tinggalkan. Sementara kalian sibuk dengan pernak-pernik dunia ini. Jadi memang ilmu itu penting sekali teman-teman sekalian. Dan juga jangan lupa, banyak orang yang sudah mendengarkan ilmu. Berapa kali kita dengarkan tentang keutamaan sholat malam, sedekah, baca Quran, puasa, dan seterusnya. Tapi kenapa tidak diamalkan? Kita harus paksakan dalam beramal. Dan keputusan amal di tangan kita masing-masing. Allah tidak akan turunkan dari langit memaksa kita sholat, tutup aurat, tinggalkan pekerjaan haram. Tapi kita harus mengambil keputusan dari diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengganti nasib seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya kecuali dia mengubah dirinya sendiri. Kalau dia sudah berusaha, baru Allah akan membantu dia untuk berubah. Begitu juga dengan komunitas teman-teman sekalian. Ini tidak kalah penting. Imam Nawawi rahimahullah menasihati kita dengan nasihat yang mulia sekali. Beliau mengatakan, hendaklah orang yang sudah bertaubat, meninggalkan masa lalu yang salah pada yang baik sekarang, mengganti temannya dengan teman-teman yang baik, saleh, berilmu, ahli ibadah, wara. Wara itu selalu menjaga hubungan baik sama Allah. Apa yang Allah haramkan ditinggalkan. Apapun negosiasinya selama haram tidak. Apapun yang dilarang selama semua orang kerjakan, selama dilarang dia tinggalkan. Apapun yang diperintahkan Allah walaupun semua dunia tidak kerjakan, tetap dia kerjakan. Itu namanya wara. Kata beliau, hendaklah orang-orang yang bertaubat segera mengganti temannya dengan teman-teman yang baik, saleh, berilmu, ahli ibadah, wara, dan orang-orang yang meneladani orang-orang dengan sifat-sifat tersebut. Hendaklah ia selalu mengambil manfaat ketika bersahabat dengan mereka. Karena Nabi SAW telah bersabda, "Mathalul jalisis salih wal jalisis su." Perumpamaan teman-teman yang baik dan juga teman-teman yang buruk. Kamathali sahibil miski wakirul haddad. Perumpamanya seperti penjual minyak wangi dan juga seperti pandai besi. La ya'dumuka min sahibil misk. Penjual minyak wangi tidak akan pernah merugikanmu. Imma tashtarihi au tajid rihahu. Bisa saja kau beli parfumnya, minyak wanginya, atau minimal kau akan mencium bau wangi kalau kau dekat dengannya. Wakirul haddad, sementara pandai besi yang biasa membesikan karat-karat besi, emas, perak pakai api, sementara dia yuhriku badanak, bisa membakar badanmu, au thawbak atau bajumu, au tajidu minhu rihan khabithatan, atau rihan khabitha, atau engkau menemukan dari sisinya bau yang busuk. Itu Imam Nawawi rahimahullah. Ibnu Hajar juga berkata, hadis ini menunjukkan kepada kita larangan, bahkan bisa menjadi haram hukumnya, berteman dengan orang-orang yang bisa merusak agama kita, juga dunia kita. Dan hadis ini juga menunjukkan dorongan agar bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan manfaat dalam agama dan juga dunia. Hadis ini disebutkan oleh beliau dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari jilid 4 halaman 324. Bukankah teman-teman sekalian kita kalau berteman dengan orang-orang yang ahli ibadah kita berefek pada mereka atau kita kena efek mereka? Misalnya kita berteman sama orang yang suka hadir majelis ilmu, suka beribadah lah, soalnya azan ke masjid, pasti kita akan selalu diajak sama mereka. Bukankah sebenarnya kita kalau berteman dengan orang yang biasa mabuk-mabukan, berbuat kejahatan, kita juga akan terpengaruh dengan mereka? Jangan pernah bilang, oh enggak, saya tidak terpengaruh. Itu enggak mungkin, itu mustahil. Mustahil tidak terpengaruh. Kita akan terpengaruh teman-teman sekalian karena kita adalah makhluk yang sensitif. Sering saya jelaskan di pengajian. Antum duduk seperti ini, mendengarkan ceramah sejam 2 jam. Mustahil tidak terpengaruh. Gitu kan? Pasti akan ada pengaruhnya. Masing-masing mungkin efek pengaruhnya tergantung yang Allah karuniakan kepada dia. Ada yang ingin taubat, ada yang ingin rajin beribadah, ada yang ingin memperbaiki masa lalu, ada yang ingin membangun yang lebih baik ke depan dan seterusnya. Mungkin beda-beda, tapi ada pengaruhnya. Begitu juga kita kalau duduk dengan orang-orang buruk. Dia cerita tentang perzinahannya, tentang apalah manipulasi datanya, teman-teman kantor. Maka akan berpengaruh karena kita sensitif. Sekarang kain meja ini, kalau saya pegang dengan tangan saya dan teman-teman juga pegang, kita bisa langsung tahu kain ini kasar atau lembut seketika. Benar nggak? Mata kita bisa sekarang bedain, ini terang atau gelap seketika. Saking sensitifnya. Ini terang sekarang lampu. Begitu kita matikan lampu ini gelap. Tiba-tiba kita ya bisa membandingkan ini terang atau gelap. Telinga kita bisa bedain ini intonasi suara ribut ataupun lembut. Kita bisa bedain bau wangi, bau busuk seketika.
cium, oh ini wangi, parfum misalnya. Kita cium bau busuk, langsung kita bisa tahu. Lidah kita bisa bedain asam, pedas seketika. Siapa yang bilang manusia tidak sensitif? Siapa yang bilang tidak bisa terpengaruh? Itu enggak mungkin. Makanya Nabi SAW sudah mengatakan dalam hadis yang masyhur, ya, al-mar'u ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama temannya atau lingkungannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil, maka dia harus pilih baik-baik teman, tempat atau teman-teman dia bergaul.